Sekali bersyukur pada Tuhan karena segala kasih karunia, segala anugerah yang luar biasa yang dinyatakan oleh Tuhan. Terima kasih pelayan Praise and Worship karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Selamat bagi sore yang hadir, yang mengikuti lewat streaming. Saya percaya Tuhan limpahkan kasih setia yang luar biasa. Sekali lagi siapa percaya mujizat Tuhan pasti terjadi, selalu terjadi, sudah terjadi. Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lah saudara, saya ingin kita lihat sedikit apa-apa yang sudah Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Khususnya juga waktu minggu terakhir ada tindakan profetik. Karena ada orang kadang tanya, loh kok tindakan profetik gimana? Tapi kita lihat beberapa hasil. Yang pertama coba ditayangkan Sinta, pelayan Tuhan kita dari Palur, saudara. Ya, karena ada data-data, kita perlu coba lihat saja PowerPoint-nya. Ya, Shalom mau baca yang dikasih Tuhan. Saya Sinta, pelayan anak Palur. Saya ingin menyaksikan betapa dahsyatnya Tuhan kita. Minggu 24 Februari, Pak Baca mengajak setiap jemaat untuk melakukan tindakan profetik dengan membawa apa yang menjadi pergumulan ditulis di kertas, lalu didoakan bersama-sama. Lanjutkan, saudara. Ya, waktu itu saya sedang bergumul. Salah satunya tentang kesehatan anak saya. Sharon 8 tahun yang diketahui dari hasil tes urin ada infeksi leukosit esteras sudah positif 3 dan leukositnya di angka 25 sampai 30, normanya di angka 1 sampai 6. Dokter berkata ini sudah serius, harus cepat diobati karena kalau terlambat bisa merusak ginjalnya dan berakibat gagal ginjal di usia dini. Saya konsultasi ke 4 dokter, jawabannya sama. Jadi ini sudah terus dokter 1, dokter kedua, dokter ketiga, sampai dokter keempat sama, saudara. Jadi sudah pasti, saudara. Iya. Lanjutkan lagi, saudara. Pokoknya hari Minggu itu saya sudah siapkan tulisan yang menjadi pergumulan saya, dipimpin oleh Pak Ubaca. Saya angkat dan doakan semua pergumulan saya. Saya percaya di situ Tuhan sudah bekerja. Ya, Selasa 26 Februari, saudara, anak saya harus tes urin yang kedua dan puji Tuhan mujizat terjadi. Hasilnya sungguh luar biasa. Ya, dua dugaan saya semua norma, leukosit esterasnya sudah negatif dan leukositnya di angka 1 sampai 3. Bakterinya awalnya positif jadi negatif. Beri tepuk tangan yang meriah. Masih ada apa enggak? Masih ada apa enggak? Habis. Ya, saudara perhatikan, saudara. Ini bahkan hanya lewat video loh, saudara. Ini karena pelayan di Palur, betul enggak, saudara? Jadi kita sekarang ada pembicaranya, lalu dilanjutkan dengan video dari saya atau Pak Jo, saudara. Jadi dia dengan pengumuman, minggu sudah bawa itu, saudara. Catatan hasil tesnya, saudara, dibawa di hadapan Tuhan, mulai ambil tindakan profetik dan sungguh-sungguh kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat dinyatakan dan sungguh-sungguh sakitnya disembuhkan. Saya percaya itu anugerah. Saya percaya itu mendatangkan kasih karunia, mendatangkan anugerah yang luar biasa sekali. Banyak, saudara. Ya, contohnya satu lagi, kalau sekarang tentang kesehatan dulu, saudara. Rina dari KA Madiun, nggak tahu dibuat apa enggak. Kalau enggak saya ceritakan dibuat enggak. Ya, coba dibaca aja, sekalipun ini agak panjang. Saya Rina dari keluarga Allah Madiun. Saya mau menyaksikan cinta Tuhan bagi kami. Di akhir November, anak saya dirawat di rumah sakit Madiun dan divonis leukemia. Itu tidak main-main loh, saudara. Leukemia, saudara. Kemudian ia berobat ke Solo. Syukur di keluarga Allah Madiun dan pendoa keluarga Allah Solo yang mensupport. Mensupport. Saya pun terus memperkatakan perkataan profetik sambil mengikuti live streaming khotbah Pak Ubaca. Kemudian minggu terakhir saya melakukan tindakan profetik dengan membawa surat dokter. Seminggu kemudian setelah dicek kembali, dokter menyatakan hasilnya bagus. Lanjutkan. Sudah.
Oh ini diringkes. Saya ceritakan saja agak panjang karena saudara. Jadi ceritanya dia karena anaknya kena leukemia, masuk rumah sakit Dr. Muwarti saudara. Jadi dia bergumul, dia bersyukur. Ya karena tim dari kita pelayan dari Madiun mensupport. Tim doa Solo juga mensupport, mendoakan terus saudara. Jadi dia terus datang di Pondok Daud. Dia terus perkataan-perkataan profetik. Sampai saatnya minggu itu diumumkan bahwa itu hasilnya sama dia lakukan seperti tadi saudara. Bahwa hasilnya di hadapan Tuhan. Dan sungguh-sungguh akhirnya dahsyat luar biasa. Ternyata juga setelah itu berapa hari lagi ya tes lagi lihat dinyatakan sudah negatif. Luar biasa. Ada banyak saudara. Ya selain sakit penyakit ada banyak. Coba lihat yang lain. Tadi ada disiapkan. Ya beberapa yang lain. Coba siapkan. Ini siapa ini? Ya enggak apa-apa. Saya datang ibadah di sekitar Sabtu. Sebelum berangkat saya sudah dapat info. Harusnya ditulis dulu dari siapa gitu. Gerakan doa Yeskia. Saya datang bawa BPKB motor Astria yang ingin saya jual. Saat doa Yeskia dijalankan, saya angkat tinggi-tinggi BPKB saya. Dan saya berseru pada Tuhan bahwa saya ingin motor saya ini bisa laku. Pulang ibadah malam itu tiba-tiba saya ditemui ya teman saya yang berkata bahwa mbok kamu ganti motor saja. Ya Astramu saya beli, saya kaget banget dan saya tanya balik, lah harganya bagaimana? Teman saya jawab terserah kamu mau jual berapa saya beli dan malam itu langsung deal dan dibayar. Apa ndak aneh saudara? Semua itu namanya mujizat. Ini malah nggak lama-lama loh saudara. Paginya dia melakukan seperti itu. Sudah sekian lama berusaha dijual, nggak laku-laku. Waktu kita dapat pewahyuan dari Tuhan. Intinya dapat dulu dari Tuhan saudara. Ya bukan asal-asalan. Dapat dari Tuhan. Dan kita berani percaya. Dan kita lakukan. Tuhan yang berkarya. Tuhan yang lakukan kuasa mujizatnya. Saudara yang mengalami ya sakit penyakit keluarga. Saudara bisa bertindak dengan iman. Percayai. Kalau Tuhan sudah memberikan pewahyuan. Kalau Tuhan sudah memberikan rema. Kalau Tuhan sudah berikan perintah. Tangkap segera saudara. Oh tanggapi segera. Saudara akan lihat Tuhan yang berkarya. Gereja nggak bisa menolong. Saya pendeta nggak bisa menolong. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, Tuhan yang bertindak. Tuhan yang menolong. Tuhan yang menyembuhkan. Tuhan yang mendatangkan kasih karunia anugerah. Satu lagi saja yang terakhir. Iya. Satu lagi. Tadi ada disiapkan satu lagi. Ya saya Sudibyo Komse Pilia. Minggu malam saya tugas pelayanan di GP5. Ya seperti biasa ini Jogja. Ya Grand Pelita. Akhir khotbah Pak Jo mengajak jemaat berdoa seperti Hizkia. Dengan catatan apa saja yang kita butuhkan doakan khusus. Saya coba ingat-ingat. Kemudian saya ingat bahwa ruko saya di Saturan yang sudah saya tawar-tawarkan 2 tahun. Belum ada yang mau. Jadi itu waktu enggak tahu di gereja saja diumumkan lalu dia ingat apa ya? Yang penting ya dia lalu diingatkan Inurko. Saya cepat-cepat tulis di notes HP dan kemudian ikut berdoa bersama. Senin pagi saya tiba-tiba lah kalau Tuhan tuh banyak gitu ujuk-ujuk tiba-tiba gitu saudara. Ya itu luar biasa. Sampai di mana tadi? Tiba-tiba dihubungi seorang yang ingin menyewa ruko saya itu dan langsung deal jadi disewa. Wow ini tidak bisa disebut kebetulan. Saya sudah berupaya menawarkan itu 2 tahun. Ini sungguh-sungguh karya ajaib atau mujizat dari Tuhan. Saja saudara bisa tangkap. Ada keajaiban-keajaiban yang memang Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah kita. Saudara perhatikan, kalau September sampai sekarang hampir tiap hari ada kesaksian. Kalau dicari banyak sekali. Saya pergi Holy Land, wah terkumpul banyak sekali. Mau nyari saja sampai bingung yang dikeluarkan di mana. Tapi sekali lagi, ini yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Ini yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Kita harus bisa melihat, kita harus tangkap. Ini kesempatan luar biasa. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan nyata. Kuasa Tuhan nyata. Mujizat Tuhan nyata. Dan anugerahnya itu luar biasa. Saudara. Nah sekarang kita akan mulai masuk firman Tuhan saudara.
Ya, seri khotbah yang baru mulai minggu yang lalu, saudara, anointing for dominion atau pengurapan untuk berkuasa. Artinya Tuhan memberikan firman ini, Tuhan ingin memberikan kuasa, saudara, yaitu pengurapan untuk punya kuasa, bukan dikuasai tapi berkuasa, bukan dikuasai masalah tapi kuasai masalah, bukan dikuasai oleh keadaan situasi, menguasai, saudara. Ada kuasa daripada Tuhan. Hari ini sesi kedua dengan tema menjadi pahlawan kerajaan. Jadi dikatakan ya Tuhan ingin memberikan kuasa supaya kita bisa menjadi pahlawan kerajaan. Kerajaannya Tuhan, kerajaan Allah. Saya percaya itu luar biasa. Yang pertama yang perlu kita pelajari, seperti apakah urapan untuk berkuasa itu? Seperti apa? Kalau Tuhan memberikan pengurapan untuk berkuasa, ya hasilnya apa? Ya, yang pertama urapan yang mengubah orang biasa menjadi pahlawan. Mazmur 18 ayat 33 sampai 34. Ya Allah, Dialah yang mengikat pinggangku. Itu siap maksudnya gitu, saudara. Dengan apa? Keperkasaan. Disiapkan dengan apa? Keperkasaan. Bukan kelemahan, saudara. Keperkasaan dan membuat jalanku rata. Tuhan yang meratakan jalan yang mungkin ya berbatu-batu, saudara, bergelombang, yang membuat kakiku seperti apa? Kaki rusa. Kaki rusa itu selalu berbicara apa? Menginjak-injak bukit-bukit masalah. Ada masalah, tapi punya kaki ya rusak. Ada kuasa menginjak-injak masalah, bukan diinjak-injak oleh masalah. Dan membuat aku berdiri, saudara, di bukit. Jadi bukan tertindih, tapi berdiri di bukit. Artinya saudara, diubah, dia menjadi orang yang kuat. Diubah, dia menjadi pahlawan. Saudara bisa lihat dulunya dia hanya ya seorang yang membalakan 2-3 ekor domba saja. Tidak ada sesuatu yang khusus dalam hidupnya. Tapi waktu Tuhan mengurapi dia, saudara, pengurapan untuk berkuasa, tiba-tiba hidupnya diubah. Jadi orang yang biasa dibangkitkan. Ada kuasa Tuhan yang menyertainya, saudara. Ada keperkasaan daripada Tuhan. Ada Tuhan yang berkarya sehingga menginjak masalah. Sehingga Daud menjadi pahlawan. Saya percaya saat saudara tangkap seri khotbah ini, saat saudara mendapatkan pengurapan untuk berkuasa, hidupmu berubah. Orang yang lemah jadi kuat, orang yang kalah jadi lebih daripada pemenang. Betul saudara? Orang yang tidak berarti jadi para pahlawan. Katakan perkataan profetik juga, aku pahlawannya Tuhan. Katakan saudara, aku pahlawannya Tuhan. Aku pahlawannya Tuhan. Karena Tuhan mengurapi dengan pengurapan ya kuasanya. Yang kedua, urapan yang memberi kemenangan, saudara. Karena pahlawan maka diberi kemenangan. Ayat 35, yang mengajar tanganku apa saudara? Berperang. Ya, diajari tangannya ahli berperang. Ya udah, bisa ya berperang dengan baik sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaga. Jadi dia punya keterampilan yang luar biasa yang daripada Tuhan sehingga dia bisa jadi pemenang. Sehingga setiap peperangan menang. Karena ya dia sudah dilatih oleh Tuhan, diajari oleh Tuhan, saudara. Sehingga dia terus jadi pemenang. Jadi sama juga seperti tadi, saudara. Imani saat pengurapan kuasa ini turun dalam kehidupan saudara. Saudara bukan lagi kalah, tapi saudara bisa jadi pemenang. Tuhan akan mengajari saudara. Tuhan akan memberi kekuatan buat saudara. Sehingga saudara menang lebih daripada pemenang. Amin. Sehingga waktu kita mujikan pujian, aku jadi pemenang. Saudara pujikan dengan pengertian. Saudara pujikan dengan iman. Dan saudara mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara. Ya lalu yang ketiga, urapan yang membuat kita besar. Akhirnya jadi besar. 36, kau berikan padaku perisai keselamatanmu, tangan kananmu menyokongku, ya kemurahanmu membuat aku apa? Besar. Dulunya hanya 2-3 ekor saja, tapi akhirnya dipercaya Tuhan lebih besar. Dia bisa jadi panglima, dia bisa jadi jenderal, dia bisa menjadi Daud, saudara. Kapasitasnya jadi besar, saudara. Kemampuannya jadi besar. Jadi ada hal yang luar biasa sekali. Saya percaya ini juga akan diberikan sehingga iman kita jadi besar. Sehingga kemampuan kita
jadi besar. Sehingga dipercaya pelayanan yang lebih besar lagi, saudara. Sehingga dipercaya usaha yang lebih besar daripada Tuhan. Sehingga dipercaya berkat yang lebih besar. Kok enggak tepuk tangan toh saudara? Lah gitu, puji Tuhan. Amin. Aku imani gitu saudara. Amin. Karena siapa yang percaya sejak kecil diberi kepercayaan yang besar. 4, urapan yang membuat kita menjadi kepala atas bangsa-bangsa. Ini yang luar biasa. Dan saya percaya ini akan menjadi gong saudara. Bukan hanya kita ya jadi kuat. Bukan hanya kita jadi pemenang. Bukan hanya kita jadi besar di tempat saja. Tapi janji daripada Tuhan. Orang yang diurapi oleh Tuhan. Punya pengurapan berkuasa. Dia akhirnya jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya jadi berkat bagi keluarga saja. Bukan hanya jadi berkat bagi bangsanya saja. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya percaya ini dialami semua oleh Daud. Kita sudah dengar bagaimana Daud mengalami itu semuanya. Dan itu mendatangkan kasih karunia, itu mendatangkan anugerah dan luar biasa sekali. Waktu diberi pengurapan, saudara. Ya, itu sesuatu yang dahsyat, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit lagi, saudara. Jenis orang yang diberi pengurapan untuk kuasa. Itu jadi seperti apa? Tidak semua orang langsung diberi pengurapan. Ada sebabnya seperti apa yang dipilih oleh Tuhan, yang diurapi sehingga kita bisa mengerti, sehingga kita akan termasuk ya jenis orang yang sungguh-sungguh diberi pengurapan itu, yang sehingga ada kuasa dalam hidup kita, yaitu sungguh hati terhadap Tuhan. 2 Tawarikh 16 ayat 9. Karena mata Tuhan menjelajah apa saudara? Seluruh bumi. Mata Tuhan apa saudara? Menjelajah apa? Seluruh bumi untuk apa? Melimpahkan kekuatannya akan diberikan saudara. Ya kekuatannya diberi pengurapan untuk berkuasa kepada mereka yang apa? Bersungguh hati terhadap Tuhan. Memang sungguh-sungguh terhadap Tuhan saudara. Oh sungguh-sungguh cinta Tuhan. Sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan saudara. Yang bersungguh hati pada Tuhan. Bukan pada kekayaan. Bukan pada kepentingan kita sendiri. Tapi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Orang seperti ini akan dipandang oleh Tuhan. Bisa dipercaya. Maka akan dilimpahkan pengurapan. Saudara berkuasa. Maka akan dipakai luar biasa. Dan menghasilkan hal-hal yang luar biasa saudara. Ya saya percaya itu suatu yang luar biasa. Maka jangan khawatir dengan apapun tentang hidup kita. Percaya Tuhan. Fokus saja pada Tuhan. Ya utamakan Tuhan. Ya sungguh-sungguh pada Tuhan. Bukan yang lain. Jangan khawatir dengan apapun saudara. Supaya Tuhan ya limpahkan pengurapan untuk berkuasa ini. Matius 6 ayat 31 sampai 33 saudara. Ya. Matius 6 ayat 31-33. Sebab itu jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Kalau kita banyak khawatir terus, kita tidak akan sungguh-sungguh pandang Tuhan. Kita tak akan sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Kita akan khawatir ini dan kita akan beralih saudara. Ya semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Tuhan, selalu akan berjuang mencukupi semuanya itu, saudara. Akan tetapi Bapakmu di surga, apa saudara? Bapakmu di surga, apa saudara? Tahu, Bapak di surga apa? Tahu bahwa kamu apa? Memerlukan semuanya. Kamu itu butuh. Yang untuk keperluan hidupmu, kamu itu butuh. Untuk kesuksesan kami butuh. Tuhan itu tahu kebutuhanmu, keinginanmu, semuanya Tuhan itu tahu, saudara. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan padamu. Jadi Tuhan tahu kita itu butuh misalnya kesehatan. Tuhan itu tahu kita itu butuh kesatuan, kerukunan dalam rumah tangga. Tuhan tahu saudara, kita itu butuh berkat supaya kita bisa jadi berkat misalnya. Tuhan itu tahu, tapi jangan fokusnya pada itu. Sungguh-sungguhnya pada Tuhan. Tuhan dulu, cari kerajaan Allah lebih dulu. Ya cari firman Tuhan lebih dulu. Percaya firman Tuhan lebih dulu. Lakukan kehendak Tuhan lebih dulu. Capailah petunjuk rencana lebih dulu. Maka Tuhan akan menambahkan itu padamu.
Betul? Beri tepuk tangan yang meriah. Tuhan akan memberi pengurapan sehingga saudara ya dapat pengurapan, kemenangan dan luar biasa. Saudara bisa perhatikan Daud. Daud itu seorang yang sebetulnya saudara tidak berarti saudara kalau saudara bisa perhatikan, tapi kalau saudara perhatikan dia lakukan ya fokusnya pada Tuhan, sungguh-sungguh cari Tuhan, sungguh-sungguh berusaha menyenangkan hati Tuhan. Waktu hati Tuhan berkenan pada Daud, diutuslah Samuel. Betul saudara? Diberi pengurapan. Saudara kau bisa tahu itu pengurapan untuk berkuasa. Sehingga dia bisa kuasai masalah. Sehingga dia bisa kuasai musuh. Sehingga dia bisa kuasai serangan-serang. Sehingga dia dapat kemenangan. Dan akhirnya saudara dia bisa menjadi raja. Kenapa? Tuhan dulu. Tuhan berkata dia lihat hatinya Daud. Yang lainnya enggak punya seperti Daud. Karena dia Tuhan nomor satu. Yosua, saudara perhatikan. Dia tidak mengejar. Wah dia untuk punya kedudukan. Dia setia saja dengan panggilan Tuhan. Dia sudah ditetapkan untuk mendampingi Musa. Dia sudah ditetapkan untuk menjadi abdinya Musa. Dia sudah ditetapkan untuk membantu Musa. Dia lakukan saja tugasnya yang terbaik. Ya fokusnya pada Tuhan. Sungguh-sungguh jalankan tugas Tuhan dengan baik. Dan saudara, karena dipandang oleh Tuhan, orang ini sungguh-sungguh dengan tugas yang Tuhan berikan, maka dia akhirnya diberi pengurapan. Tuhan yang berkata pada Musa, setelah engkau pilih Yosua, dia ini orangnya yang dipilih oleh Tuhan, urapi dia, tumpang tangan atas dia, beri pengurapan untuk berkuasa. Akhirnya dia punya pengurapan kuasa, memimpin bangsanya. Betul saudara, melanjutkan misinya Musa. Kalau saudara lihat banyak di Alkitab, Elisa juga sama. Elisa itu saudara, kalau saudara perhatikan, ya dia terima panggilan waktu dipanggil. Ya Elia datang lemparkan jubah kenabiannya. Dia tahu dia dipanggil untuk jadi nabi. Tapi awalnya membantu Elia. Sampai tugas Elia itu selesai. Dia lakukan yang terbaik. Dia lakukan yang terbaik. Ya sungguh-sungguh pada Tuhan. Sungguh-sungguh menjalankan tugas dari Tuhan. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Percaya saja tidak. Mendukung Elia saja tidak. Tapi dia sungguh-sungguh. Dan sampai waktunya. Dia diberi pengurapan. Double porsi. Pengurapan untuk kuasa. Mujizat terjadi. Bahkan 2 kali lipat. Saudara. Jadi yang sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan. Untuk Tuhan kita. Yesus Kristus. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Yang akan mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Sekarang saudara yang terakhir. Saudara dengar baik-baik. Saya percaya ini penting sekali. Yang ketiga saudara. Yaitu Tuhan mencari banyak pahlawan untuk bekerja di ladangnya. Saat ini Tuhan sedang mencari banyak orang untuk dipakai. Untuk menjadi pahlawan bagi Tuhan. Tuhan sedang cari saudara. Matius 20 ayat 1 sampai 7. Adapun hal kerajaan surga, ini cerita kerajaan surga ya, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja ya kebun anggurnya. Dengar, Tuhan menggambarkan dirinya sebagai ya tuan yang punya kebun anggur. Dikatakan pagi-pagi benar dia keluar cari pekerja-pekerja. Artinya dia punya kerinduan. Ada banyak pekerjaan. Karena ini tuan, kebun anggur tuanya sudah besar sekali. Dia butuh banyak pekerja. Sehingga dia tidak santai-santai. Pagi-pagi benar. Mumpung orang belum pergi. Dia keluar rumah. Dia cari pekerja-pekerja. Untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu. Ya mengenai upah sedinar sehari. Ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi hanya disuruh ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul berapa? 9 pagi. Jadi dilanjutkan lagi. Bukannya pagi-pagi sudah cari. Tapi 9 pagi cari lagi saudara. Ia keluar pula. Dan dilihatnya lagi. Ada orang-orang lain yang apa? Menganggur di pasar. Jadi lihat lagi ada yang nganggur di pasar. Katanya pada mereka. Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan apa yang pantas akan kuberikan padamu. Dan mereka pun pergi. Saudara, ayat 5. Kira-kira pukul berapa? 12. Keluar lagi saudara. Saudara, dan pukul berapa? 3 petang keluar lagi saudara. Ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi.
Kira-kira pukul 5 petang ditambah. Ia keluar lagi saudara. Dan mendapatkan orang-orang pula. Lalu katanya pada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Kata mereka padanya, karena tidak ada yang mengupah kami. Katanya pada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggur. Saudara perhatikan, kalau saudara bisa tangkap apa yang dijelaskan oleh Yesus, Bapa di surga sebagai pemilik kebun anggur, tahu ini tuaian banyak sekali. Dia sangat butuh pengeja-pengeja. Jangan sampai tuaian nggak ada yang menuai. Betul saudara? Jangan sampai hanya tuainya jadi busuk. Yesus pun sempat berkata, tuaian banyak, pekerjanya sedikit. Tuhan, mata Tuhan sedang menjelajah untuk mencari penuai-penuai saudara. Kalau dia temukan, suruh kerja. Sampai pagi-pagi dia sudah keluar. Oh cari, ada enggak orang yang bisa bekerja. Lalu kalau ada dilibatkan. Tambah lagi, dia enggak mau berhenti. Jam 9 cari lagi saudara. Oh dapat orang lagi, dilibatkan lagi. Lalu tambah lagi, jam 12 dikatakan. Cari lagi saudara, libatkan lagi saudara. Jam 12 selesai, tambah lagi. Jam 3 keluar lagi, cari lagi. Jam 5 keluar lagi. Kalau saudara bisa tahu apa yang dikatakan Tuhan. Hati Tuhan itu sedang menunjukkan betapa rindunya Tuhan. Anak-anak Tuhan boleh menjadi penuai, bukan penganggur. Selalu ditanya, ada yang nganggur. Tuhan berkata, pergi, ayo bekerja. Di ladangku ada upah, ada hasil yang luar biasa. Jangan sampai ada yang nganggur. Saya percaya sementara firman Tuhan diberikan, Tuhan sedang bicara pada saudara dan saya. Tuhan itu sedang mencari orang untuk bisa dipakai. Jadi penuai jiwa. Karena apa? Kita sudah dengar saya berulang-ulang berkata, mujizat membuat orang datang. Sekarang itu banyak sekali orang mulai berbondong-bondong datang. Kemarin di Miracle Net saja ada orang bersaksi baru pertama kali datang itu saudara. Di jamaah Tuhan, diselamatkan Tuhan. Jadi Tuhan itu sedang ada tuaian yang besar. Zaman tuaian paling besar. Tuhan sedang membutuhkan penuai. Supaya lebih banyak orang bisa diselamatkan. Kalau penuainya sedikit, sekalipun tuaiannya banyak, hanya sedikit saja yang bisa diselamatkan. Yesus sudah korbankan dirinya, bayar harga mahal. Nanti kita akan lakukan pejaman kudus, saudara. Harga yang sangat mahal, sampai nyawanya dikorbankan. Tuhan ingin sebanyak mungkin diselamatkan. Sebanyak mungkin diselamatkan. Sebanyak mungkin diselamatkan. Sebanyak mungkin diselamatkan. Tuhan rindu penuainya banyak. Maka yang dituai banyak. Tapi juga saya percaya ada hal yang lain. Tuhan rindu anak-anaknya jadi penuai. Kenapa? Anak-anaknya akan dapat upah. Anak-anaknya akan dapat pahala. Anak-anaknya akan dapat mahkota. Kalau hanya menuai, Tuhan suruh malaikat saja bisa kok. Orang yang sedang berzina, malaikat datang. Ayo berani berzina kamu. Bertobat, pasti tersungkur bertobat. Betul enggak? Tuhan enggak pakai malaikat. Tuhan enggak bicara sendiri. Tuhan beri kesempatan pada kita, anak-anaknya. Supaya kita bekerja di ladang Tuhan. Supaya kita yang jadi penuai. Supaya kita dapat upah di surga. Supaya kita dapat kasih karunia. Kesempatan mendatangkan sesuatu yang berharga. Diberikan kepada kita, anak-anaknya. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Maka saya ajak saudara bisa melihat. Ya, seperti yang Tuhan lihat. Tuhan lihat tuaian besar. Saya ajak kita bisa melihat sekarang itu tuaian besar sekali. Mujizat yang besar. Artinya Tuhan itu sedang sediakan tuaian yang besar sekali. Saatnya orang dijamah. Saatnya orang malah ingin cari. Saatnya orang dapat pertolongan daripada Tuhan. Ayo jangan diam. Mulai bersaksi. Ayo jangan diam. Mulai berdoa untuk jiwa-jiwa. Ayo jangan diam. Mulai ajak orang-orang datang. Jadilah penuai di ladangnya Tuhan. Akan banyak orang yang dituai. Akan terjadi hujan pertobatan. Akan terjadi hujan keselamatan. Akan terjadi hujan jiwa-jiwa yang dituai. Dan saudara akan lihat kasih karunia. Dan lebih lagi juga mahkota tersedia bagi saudara dan saya. Saudara. Yesaya 49 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyinya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Indonesia termasuk terkena pulau-pulau terbanyak, saudara. Perhatikan, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku. Sejak dari kandungan telah menyebut namaku. Sejak dari perjuangan. Jadi dikatakan oleh dia, Tuhan itu punya rencana selalu kekal. Sebelumnya
masih di dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana bagi setiap kita. Sejak dari kandungan kita, di kandungan ibu, Tuhan itu sudah punya rencana untuk seluruh kehidupan kita. Ia telah membuat mulutku ya sebagai pedang yang tajam. Saat dia nanggapi perkataannya tajam. Saudara perhatikan ya, kitab Yesaya itu hebat sekali. Mayoritas, baik saya, baik istri saya, Pak Jo dan semua, mayoritas pernah waktu lemah dikuatkan oleh ayat-ayat di Yesaya. Pernah dapat mimpi, visi yang besar oleh ayat-ayat yang ditulis oleh Yesaya. Bahkan perkataannya menjadi tajam dan membuat aku ya berlindung dalam naungan tangannya. Ada perlindungan Tuhan. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Jadi seperti anak panahnya Tuhan. Siap diluncurkan. Siap mengena pada sasaran. Siap sudah mendapatkan tuaian. Dan menyembunyikan aku ke dalam tabung panahnya. Dipersiapkan senantiasa. Begitu ada tuaian, maka akan menuai. Begitu ada ya buruan, maka akan keluarkan panah itu untuk menghasilkan sesuatu. Saudara, ayat ketiga, ia berfirman padaku, engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagungan. Saudara perhatikan, kita dipanggil, saudara. Saudara, tujuannya apa? Supaya akhirnya oleh kita anak-anaknya Tuhan menyatakan keagungannya. Tuhan menyatakan kebesarannya. Tuhan nyatakan kemuliaannya. Bahkan Tuhan nyatakan kasih karunia-Nya, saudara. Kita dipilih untuk mengagungkan Tuhan. Kita dipilih untuk melakukan sesuatu yang besar bagi Tuhan. Sengaja seperti itu, saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Maka setiap kali Tuhan memanggil saudara untuk melayani, saudara dengar, tanggapilah Tuhan, belajarlah untuk segera meresponinya, panggilan Tuhan. Karena itu anugerah, karena itu kesempatan, itu mendatangkan banyak pahala. Responi, saudara perhatikan, seorang bernama Abraham, dulunya dia juga anak orang kaya. Saudara, dia mau saja enak, sudah anak orang kaya. Tapi satu hari, dia dapat panggilan daripada Tuhan. Pergi, tinggalkan keadaanmu ini, menuju satu tempat yang akan kutunjukkan. Dia terima panggilan yang daripada Tuhan. Akhirnya hidupnya sungguh-sungguh dapat pengurapan untuk berkuasa. Sampai dia dijadikan bapak banyak bangsa. Betul saudara? Kita lihat lagi Musa. Musa yang sedang melarikan diri di padang gurun. Sudah tidak punya pengharapan lagi saudara. Sedang ketakutan seolah-olah nanti matinya di padang gurun. Selesai, nggak ada cerita lagi. Tapi di padang gurun Tuhan temui Musa. Tuhan beri panggilan, Musa kembali ke Mesir. Dulunya dia lari dari Mesir. Dulunya dia ketakutan. Dulunya sudah tidak punya pengharapan. Ada panggilan, kembali ke Mesir. Bawa umatku keluar dari perbudakan Mesir. Ada panggilan. Saya bersyukur. Musa tangkap panggilan Tuhan. Hidupnya diubah. Dia mengalami pahala yang lurus. Dia jadi pemimpin besar. Dia selamatkan satu bangsa yang dibawa keluar sekitar 2 juta orang. Dia dipakai oleh Tuhan, selamatkan ya 2 juta orang keluar dari perbudakan. Ya bagi Allah tidak ada yang Mesir. Kalau sekarang berbicara kita bisa, kalau saudara tanggapi Tuhan, dipakai oleh Tuhan, selamatkan 2 juta orang keluar dari perbudakan dosa menuju janji Tuhan. Betul saudara? Tinggal gitu, tanggapi. Kalau enggak meresponi senantiasa, dia hanya jadi orang yang menyendiri di padang gurun, enggak ada apa-apa. Tiap hari hanya kerjanya itu saja, hanya ketemunya mbek gitu saja. Tiap hari enggak ada apa-apanya, betul saudara. Tapi waktu ada panggilan dia tangkap, sekalipun dulunya dia takut, tapi Tuhan beri pengurapan, dia menjadi berani. Tapi Tuhan memberikan pengurapan, kuasa, ada mujizat yang dilakukan dalam hidupnya, sehingga dia paksa Firaun bisa keluar. Kan umat Allah dari perbudakan. Saul yang dulunya benci Tuhan, tapi waktu Tuhan datangi dia sadar Yesus adalah Tuhan. Akhirnya Tuhan panggil dia untuk jadi hamba Tuhan, melayani. Betul enggak saudara? Kalau dia tidak respon panggilan Tuhan, dia merasa aku orang jahat, dia akan mati, enggak ada apa-apanya, enggak ada ceritanya. Waktu dia respon, anugerah datang, kepercayaan datang, diberi pengurapan,
dalam hidupnya ada kuasa, ada mujizat. Sapu tangannya saja menyembuhkan orang lain. Dan dia dipakai untuk selamatkan banyak bangsa-bangsa. Betul? Karena menanggapi. Petrus sempat menyangka, sempat undur. Tapi dicari oleh Tuhan lagi. Dipulihkan hidupnya. Lalu diberi panggilan. Gembalakanlah kawanan dombaku. Gembalakanlah. Itu panggilan. Ya tergantung respon daripada Petrus. Saya bersyukur Petrus tangkap panggilan itu. Dan diubah dari orang yang menyangka. Dari orang yang gagal mengikut Tuhan. Dari orang yang gagal dalam pelayanan. Waktu ada panggilan dia tangkap. Hidupnya diubah. Menjadi rasul. Menjadi pendiri gereja. Mula-mula yang dipakai luar biasa. Semua bisa dipakai dalam keadaan kita masing-masing. Esther seorang gadis buangan. Ya, ditawan di negeri asing. Tuhan punya rencana, panggil dia. Dia tanggapi panggilan, dia diurapi, punya kuasa jadi ratu. Betul enggak saudara? Hanya dalam kedudukannya, dia pakai untuk selamatkan bangsanya. Dia punya pengurapan, kuasa. Hidupnya penuh ya perkenanan, penuh arti. Daud, Elisa, tadi saya sudah singgung. Ada banyak saudara. Tanggapi, jangan tolak panggilan Tuhan. Tolak panggilan Tuhan. Kehilangan segala-galanya. Tapi waktu saudara dengar panggilan, saudara akan lihat kemuliaan. Saudara akan lihat anugerah. Saudara akan lihat berkat besar terjadi dalam kehidupan saudara. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Iya, melayani Tuhan adalah sebuah kehormatan besar. Lukas 19 ayat 29 sampai 31. Ketika ia mendekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda. Jadi dikatakan, ya lihat keledai muda yang terhambat saudara. Yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Ya, lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang bertanya padamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukan. Saudara ini punya gambaran. Mungkin ada di antara saudara merasa seperti keledai. Keledai zaman dulu dianggap binatang yang paling bodoh. Saudara, ya ditambah lagi keledai muda. Belum pengalaman, sudah bodoh sebodoh-bodohnya. Betul enggak saudara? Ya, tapi Tuhan perintahkan muridnya, bawa keledai itu, mau dipakai oleh Tuhan. Kalau ada orang tanya, dikatakan ada orang tanya, kenapa bawa ini? Karena Tuhan membutuhkannya. Saudara dengar, kadang-kadang saudara bisa merasa lebih kedai, tapi saudara dengar panggilan Tuhan, saudara tanggapi. Orang bisa berkata seperti itu, kamu kayak gini kok melayani? Saudara dengar, maka Tuhan berkata, aku membutuhkan dia. Aku membutuhkan dia. Aku membutuhkan. Tuhan akan berkata, aku butuh dia. Saudara itu bisa tidak disangka-sangka. Orang seperti ini kok Tuhan mau pakai kita. Seperti keledai yang bodoh, tidak pengalaman, kok Tuhan butuh. Saudara dengar, sekalipun kita seperti keledai yang bodoh, sekalipun kita seperti keledai muda, tidak pengalaman, tapi di tangan Tuhan. Waktu keledai itu berjalan, semua bersorak-sorai. Karena ada raja di atas segala raja dalam hidupnya. Karena ada pengurapan untuk berkuasa. Karena ada hikmat yang daripada Tuhan. Karena ada kuasa daripada Tuhan. Karena ada penyertaan dari Tuhan. Karena ada kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Orang akan lihat beda. Dan kalau saudara dengar panggilannya dia, saudara akan lihat Tuhan itu berkarya luar biasa. Ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab, ya tomo. Ya tomo. Ya tomo. Ya tomo. Siapa yang bilang ya Tuhan? Angkat tangan. Betul. Tapi kalau saudara tetap ngapain melayani jemaat biasa saja. Sebetulnya saudara mau sekalipun angkat tangan. Ya itu yang melakukan. Betul?
berikan dirimu di tangan Tuhan. Saudara akan lihat keledai yang tidak berarti dibuat berarti. Keledai yang tidak berguna dibuat berguna. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Pengurapan kuasa bekerja dalam hidup saudara. Luar biasa. Dan saudara akan lihat kasih karunia Tuhan dinyatakan sangat dahsyat. Itu anugerah, itu kesempatan yang luar biasa. Panggil, ini saatnya. Saya percaya ini waktu luar biasa. Saya sudah berkata, ini saatnya mujizat, mujizat, mujizat. Karena ada kaitannya dengan Tuhan Raya. Indonesia akan membawa obor ke gerakan yang terakhir. Kegerakan terakhir itu kegerakan paling besar. Gong terakhir selalu paling besar. Kalau di Afrika Nigeria bisa jutaan. Saya percaya di Indonesia lebih daripada itu. Saat pemilu berdiri bagi bangsa kita akan menentukan sekali. Kalau sampai salah, rusak. Tapi kalau sampai benar, milih pemimpin yang baik, yang benar. Indonesia akan mengalami booming luar biasa. Dan Tuhan akan cari orang dipakai luar biasa. Anak-anak Tuhan akan diberkati luar biasa. Jadi berkat luar biasa. Ketahuan ada seorang yang minta doakan saya untuk usahanya. Tiba-tiba waktu saya berdoa, saya sempat terucap. Tuhan panggil, beri pengurapan untuk jadi konglomerat. Kadang-kadang di segala duniawi. Enggak. Saya rasa waktunya. Saudara lihat ya. Indonesia itu selalu mengalami periodik. Dalam waktu tertentu, saudara, tiba-tiba konglomerat yang lama itu ganti, muncul yang baru-baru. Dalam satu periode tertentu lagi, saudara perhatikan. Kalau saya karena sudah 60 tahun sejarah, selalu ada waktunya. Tiba-tiba munculkan yang baru. Tiba muncul yang baru. Saat ini Tuhan sedang cari orang. Untuk apa? Yang mau dipakai. Diberkati untuk jadi berkat besar. Diberkati untuk jadi besar. Yang cinta Tuhan bukan cinta uang. Akan dipakai Tuhan luar biasa. Karena akan ada kegerakan yang besar. Mujizat lebih besar. Saya akan cerita sedikit, banyak sekali mujizat. Dalam perjalanan saya, cuman waktu saya enggak keburu, tapi banyak sekali. Perjalanan rohani pun ngalami mujizat yang besar. Singkat saja ya saudara, kemarin di Miracle Night saya saksikan. Kali ini kan kita percaya mujizat, mujizat betul gak? Saya perjalanan itu juga ngalami mujizat, pribadi ngalami mujizat. Berangkat, tiket saya dirubah bisnis gitu saudara. Berangkatnya, ya pulangnya juga nggak kebetulan saudara. Bisa dirubah lagi aja, bisnis lagi. Kok bisa berangkat dan pulang, bisa ganti bisnis? Kok bisa? Mujizat Tuhan sedang terjadi. Pasti terjadi, selalu terjadi, sudah terjadi. Betul saudara, nggak bisa dibuat-buat. Saya belum pernah mimpin di sana puluhan kali, belum pernah. Baru kali ini berangkat dan pulang itu bisnis semua. Bukan bayar bisnis loh saudara, bukan bayar loh saudara. Tapi Tuhan yang berkarya, itu satu yang luar biasa. Waktu saya di sana, pertama kali ketemu dengan tour guide-nya cerita, mujizat besar sedang terjadi di tanah perjanjian. Kenapa? Di sana air itu langka. Saudara lihat, laut mati, Danau Galilea tiap tahun turun 1 meter. Itu kalau nggak ditalangi habis. Sampai dia berusaha mau nembus dari Laut Merah, tembus di situ, saudara. Dari laut tembus supaya nggak sampai habis airnya. Sampai saudara air laut diubah jadi air tawar untuk minum, untuk pertanian, untuk semuanya, saudara. Bahkan sampai berusaha cari air apa? Udara ini, saudara. Ambil air, saudara. Bisa dapatkan air dari udara. Jadi air itu langka. Tapi waktu kita ke sana, tour guide-nya langsung ngomong, mujizat Pak. Sedang terjadi mujizat apa? Di sana waktu kita datang 2 hari, terus berapa hari, hujan deras sampai banjir di beberapa tempat. Itu nggak pernah terjadi. Lalu dia cerita begini, kenapa bisa terjadi? Dia cerita begini, saudara ya. Dia cerita bahwa di sana itu orang mereka setiap Senin, Kamis, dan Sabtu itu kalau doa tidak boleh hanya doa dan mengucapkan Taurat. Saya ulangi ya, Senin, Kamis, dan Sabtu. Setiap doa harus mengucapkan Taurat. Itu perkataan profetik. Tahu enggak? Mengucapkan firman. Tapi kalau sempat terjadi, Senin, pokoknya 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Berturut-turut. Karena kadang-kadang hari raya atau bulan itu juga harus mengucapkan. Kalau sampai bisa terjadi, nyambung 4 hari. Maka Tuhan curahkan berkat.
anugerah mujizat. Nah saudara dengar, Februari, kalau kalender kita gitu, tiba-tiba terjadi 4 hari berturut-turut. Mereka harus setiap doa ucapkan Taurat. Setiap doa ucapkan Taurat. Setiap doa ucapkan Taurat. Tiba-tiba hujan lebat banjir. Sampai torgatnya minta, saudara semua ya, jangan berdoa minta hujannya berhenti ya. Tuliskan senangnya hujannya berhenti gitu. Jangan ya, kita sangat butuh sekali. Betul. Kalau mau minta berhenti ya, Tuhan tetap hujan. Nanti malam saja setelah kita tidur. Lah katanya gitu. Tapi sangat butuh mujizat. Saya percaya sama, kita sedang diajarkan perkataan profetik. Saat kita ucapkan seperti ini, mujizat. Mujizat. Mujizat, mujizat, mujizat. Itu dahsyat. Itu dahsyat. Sekarang saya tutup dengan satu kesaksian lagi karena saya rasa penting. Dalam perjalanan saya ini aneh saudara. Disertai mujizat. Ada satu peserta yang bersaksi. Namanya siapa? Karena pelayan Tuhan kita. Ya, ini saudara. Jason Melissa, nggak usah dikeluarkan, saya cerita saja. Ceritanya begini, ya ini kesaksian Jason dan Melissa. Pelayan jam 1 atau jam 4. Jadi pertama yang Melissa itu saudara, dia masih single, kebaktian. Lalu setiap firman Tuhan dipercayai, ditaati. Apa yang diajarkan di gereja kita dipercayai, ditaati, dipercayai, ditaati. Lalu dia ngalami pertolongan Tuhan, imannya tumbuh. Lalu dia ngalami, diberkati oleh Tuhan. Dia belum menikah, saudara. Akhirnya punya dana sendiri, ikut Holy Tour. Berapa tahun yang lalu. Dan di Kana, dia doa Tuhan, beri pasangan hidup yang terbaik. Dia doa di sana. Dan luar biasa, doanya didengar. Setelah pulang, Tuhan temukan pasangan hidup yang terbaik. Lalu menikah, Jason tadi. Lah, suaminya juga cinta Tuhan, sungguh-sungguh juga. Mereka melayani bersama-sama. Mereka ke pondok Daud bersama-sama. Mereka janji iman, perpuluhan, perkataan profetik, semua tabur dilakukan semua. Dan luar biasa, Tuhan itu berkati mereka luar biasa. Waktu ada firman, oh saudara tangkap pengurapan percepatan. Mereka katakan perkataan profetik, percepatan terjadi, percepatan terjadi. Saudara, menikah sampai sekarang baru 1,5 tahun. Tapi mereka sudah bisa bangun rumah sendiri. Bukan dari orang tua loh saudara. Baru 1,5 tahun saudara berjuang bangun rumah. Bukan hanya itu, hebatnya. Kali ini mereka berangkat bersama. Dulu dia doa minta jodoh. Sekarang sudah dapat jodoh. Sudah diberkati, berangkat bareng. Tuhan ini jodoh yang kau berikan. Nah gitu saudara, lapor bersyukur. Bukan hanya gitu. Hebatnya yang saya kagum, orang tuanya diajak, mertuanya diajak. Sudah dengar? Ini luar biasa, bagi saya luar biasa. Sampai waktu kita dengar di sana, itu enggak mudah loh. Ayo 5 orang berapa? Ratusan juta loh itu, betul enggak? Enggak mudah loh. Dia biayai semua, orang tua, mertua, bukan dibiayai orang tua, dia biayai. Sampai mertuanya itu berkata di sana ikut bersaksi, aku itu seperti mimpi. Aku punya kerinduan lama, tapi bagi saya kelihatannya nggak mungkin. Tiba-tiba menantuku datang ketemu dengan saya ngomong, Mi, urusin paspor ya, kita mau Holy Land. Dia bingung, mau Holy Land gitu soal, bingung. Lalu orang tuanya, ibunya juga sama. Aku nggak pernah terpikirkan. Jadi ibu dan ibu mertua itu dua-dua sama-sama rasa luar biasa sekali, bersyukur. Seperti ini. Lalu saudara, ayahnya, saya ngobrol dengan dia. Ayahnya itu, bukakan saya sesuatu. Dia berkata begini, Pak Baca. Saya itu sudah puluhan tahun jadi orang Kristen. Tapi selalu diajari, kalau minta pada Tuhan itu ya secukupnya, jangan mulu-mulu. Ya pokok cukup saja buat hidup. Enggak boleh tamak gitu saudara. Enggak boleh minta itu. Lah waktu saya diajak oleh anak menantuku ke keluarga Allah, saya itu kaget-kaget. Pas mau baca khotbah, kalau minta enggak boleh yang kecil. Enggak boleh yang sedang, yang besar. Saya itu kaget. Seumur hidup saya ikut Tuhan puluhan tahun. Prinsip saya enggak boleh seperti itu. Minta yang besar, jangan kecil, jangan tanggung. Saya mulai mikir,
bener enggak ya ini ya pengajarannya. Lalu saya doa, pikir lagi, dikabulkan Tuhan enggak ya doa seperti ini? Mosok bisa ya? Betul, dia cerita ayat. Tapi dia bilang, tapi saya lihat fakta, anak saya, menantu saya di keluarga Allah, rohaninya bertumbuh. Anak saya, menantu saya di keluarga diajari hanya sukses dalam hidupnya. Anak saya, menantu saya dibimbing di sana orang yang tahu cinta orang tua, berbakti pada orang tua. Aku nggak bisa bantah, aku percaya itu benar pengajarannya. Betul? Karena diajar, sehingga berhasil, sehingga bisa jadi berkat. Betul? Kalau anak menantunya nggak diajari gitu, hanya ya sudah terima nasib kok. Memang anaknya orang miskin kok, nggak punya warisan, ya sudah seadanya. Selamanya nggak bisa jadi berkat orang tua, nggak bisa ngajak orang tuanya Holy Lentor. Betul? Jadi pulang mereka sangat sukacita. Orang tuanya doakan, berkati anaknya di sana. Sekarang dia ke sana lagi minta yang baru. Mereka minta anak Tuhan. 1,5 tahun belum diberi anak. Orang tuanya doakan cucu. Tapi saudara lihat satu hal, mujizat itu nyata. Apa yang diajarkan Tuhan itu nyata. Tambah lagi saya lebih heran gini saudara. Saya baru kemarin malam sampai di Solo. Langsung melayani di Miracle Net. Wah saudara nanti tanya, kesaksian-kesaksian di sesi kedua bagus-bagus. Saya sendiri sampai kagum. Ya sampai tadi saya sebenarnya mau 1 sesi aja, jam 2 saya balik. Tapi di rumah ya tetap ingin dengerin. Jadi saya streaming gitu saudara. Dengerin kesaksian lagi saudara. Terus saudara, tapi luar biasa. Setelah itu tadi jam 9 harus berangkat pemberkatan nikah. Ada melayani ISS ya kalau nggak salah ya. Atau siapa ya? Oh di Paragon. Ya karena pelayan Tuhan, keluarga pelayan semua. Saya sana, malis melayani. Dan saya kaget bicaranya sama. Di sana itu waktu saya datang langsung. Pertama, ya mamanya yang perempuan berkata, Pak, ini anak saya pernikahan ini dari perjamuan kawin di Kana. Dia berkata, dulu aku ikut di sana pertama mau ikut Oktober November, gagal enggak bisa. Bisanya Februari. Lah, justru waktu kita Februari lah ketemu dengan ini calon menantu, aja dapat jodoh di sana. Tapi yang Sasa itu pendoa kita, yang mamanya yang laki cerita dengan saya juga, Pak, tahu enggak? Ini memang jodoh dari Tuhan. Sebelum berangkat, saya itu mimpi. Dia berkata, Tuhan berkata, nanti engkau dalam Holy Lentor ini ketemu ya keluarga yang akan jadi calon besanmu gitu saudara. Nanti ketemu jodohnya. Jadi yang satu mau November digagalkan jadi Februari, yang satunya sudah diberi oleh Tuhan. Nanti kamu ketemu jodoh untuk anakmu. Dan benar di sana ketemu, pulang jadi menikah. Kok diem saudara? Dan saya itu saat tadi harus melayani, saya kaget lagi. Karena di rumah saya doa diberi ayatnya perjamuan kawin di Kana. Loh ini mereka cerita sendiri. Ini dari mujizat. Perjamuan kawin Kana adalah mujizat pertama. Bicara mujizat. Lalu saya katakan di pemberkatan nikah. Bahwa pemberkatan nikah ini adalah pemberkatan mujizat. Pernikahan mujizat. Dapat jodohnya mujizat. Betul gak saudara? Saya ngalamin mujizat saudara. 2 kali bisnis karena apa? Yang terakhir Pak Baca ini mau melayani lanjut saudara. Ayo tadi pagi, kemarin malam, tadi pagi ini, besok masih sampai malam lagi. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka Tuhan akan berkarya. Saya tidak perpanjangkan firman, tapi saudara dengar. Tuhan sedang cari orang yang mau dipakai. Begitu saudara mau fokus pada Tuhan, taruhlah di tangan Tuhan. Saudara lihat mujizat yang lebih dahsyat. Dengar ya, ini yang terakhir. Tuhan itu sedang membawa kita, bukan hanya sekedar diberkati. Lebih daripada itu, Tuhan mau pakai hidup kita luar biasa. Jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Bukan hanya disembuhkan, saudara akan dipakai menyembuhkan orang. Pengurapan kuasa. Bukan hanya dipulihkan rumah tanggamu, saudara akan dipakai pulihkan rumah tangga. Bukan hanya diberkati hutangmu lunas, bukan.
Engkau akan diberkati luar biasa, jadi berkat luar biasa. Itu panggilan Tuhan. Tuhan sedang bawa ke sana. Tangkap, saudara akan lihat kemudian Tuhan. Ya, kita akan lakukan perjamuan kudus, dibawa maju ke depan. Semua bagi berdiri, saudara. Sebelum kita lakukan perjamuan kudus, kita datang kepada Tuhan. Doa profetik. Saya akan tuntun setiap saudara, sehingga saudara bisa mengalami kasih karunia. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Angkat tangan saudara pada Tuhan. Mulai berdoa pada Tuhan. Mulai katakan pada Tuhan. Aku percaya Tuhan, ada pengurapan untuk mendapatkan pengurapan berkuasa. Tuhan sudah sediakan. Ajar kami Tuhan mengerti. Ajar kami Tuhan percaya. Ajar kami Tuhan bisa dipercaya. Berdoa. Minta saudara pengurapan untuk berkuasa. Minta saudara perkuatan. Bahkan selain berdoa minta saudara perkataan profetik. Aku diberi pengurapan untuk berkuasa. Aku diberi. Katakan saudara. Aku terima Tuhan. Aku terima. Orang apa berdoa. Saya percaya pengurapan itu sedang diberikan. Katakan juga perkataan profetik saudara kepada Tuhan. Aku mau yang menomor satu Engkau Tuhan. Sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Aku mau cintamu padamu lebih daripada cinta harta. Tuhan aku mau Tuhan. Sungguh-sungguh terima panggilanmu. Tuhan aku mengerti Tuhan besar. Oh aku mau jadi penuai zaman. Katakan pada Tuhan. Aku mau jadi penuai zaman. Tuhan aku mau jadi penuai zaman. Katakan saudara. Ucapkan Tuhan meteraikan keputusan untuk dipakai oleh Tuhan. Saat ini Tuhan meteraikan. Jadikan setiap kami penuai zaman. Jadikan setiap kami alatmu pada zaman. Ada pengurapan. Sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dengarkan sekali lagi. Aku impartasikan pengurapan untuk berkuasa. Terima saudara. Berkuasa atas masalah saudara. Berkuasa atas sakit penyakit saudara. Berkuasa atas masalah rumah tangga. Berkuasa atas masalah studi saudara. Berkuasa atas masalah pekerjaan. Berkuasa atas masalah keuangan saudara. Berkuasa atas masalah pelayanan saudara. Jadi pemenang. Terima saudara, apapun yang sedang saudara hadapi. Terima pengurapan, terima. Ada pengurapan yang mengalir. Ada pengurapan untuk berkuasa. Pengurapan berkuasa. Sehingga jadi pemenang. Sehingga jadi kepala bukan ekor. Sehingga jadi berkat bukan jadi beban. Sehingga kemuliaan Tuhan nyata. Aku impartasikan. Terima saudara, terima. Semua harus diterima dengan iman. Terima dengan iman. Terima. Ambil tindakan profetik untuk menerima. Katakan aku terima. Pengurapan. Pengurapan mujizat. Pengurapan kesembuhan. Pengurapan berkat keuangan. Pengurapan dalam hidup. Terima. Hujan pengurapan untuk berkuasa. Banjir pengurapan untuk berkuasa. Banjir mujizat. Banjir jawaban. Banjir anugerah. Banjir kuasa Tuhan. Banjir mujizat. Kuasa Tuhan terjadi. Tuhan urapi setiap umatnya. Tuhan urapi setiap kami. Terima. Malam ini malam mujizat, malam pengurapan kuasa diberikan. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Sungguh-sungguh kami sudah terima pengurapan untuk berkuasa. Pengurapan untuk jadi pemenang. Pengurapan untuk jadi berkat. Bahkan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan Tuhan Kau yang berkarya. Terima kasih Tuhan. Kami bangga punya Allah yang hidup.
yang maha kuasa, yang maha kasih, yang menyatakan kuasa mujizat. Saat ini setiap kami mengalami hal yang dahsyat daripada-Mu. Terima kasih. Kami akan lakukan perjamuan yang kudus. Berkati roti dan anggur ini. Tahirkan kami hamba-Mu Tuhan. Tahirkan kami semuanya. Supaya sungguh-sungguh perjamuan kudus mendatangkan perkenanan di hati-Mu, mendatangkan anugerah dalam hidup kami. Kami juga boleh menjadi berkat seperti Engkau sudah jadi berkat, sehingga banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami lakukan perjamuan kudus ini. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara.